Selamat pagi pemirsa, senang sekali Redaksi 33 kembali hadir. Kali ini bersama saya Rusmi Rahma, sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Memasuki masa new normal, pasar-pasar di Samarinda ramai lagi. Seorang lurah Kota Balikpapan melakukan isolasi mandiri setelah mendapat hasil rapid test reaktif. Di Pasar Segiri, Kota Samarinda, akhir pekan tadi, harga komoditi bawang merah maupun bawang putih mengalami penurunan. Menurut para pedagang, turunnya harga bawang merah mencapai Rp40.000 per kilogram, lantaran produksi melimpah di daerah asalnya di Pulau Jawa dan Sulawesi. Terjadinya overproduksi, sementara permintaan pasar tetap membuat harga jatuh. Selain ada komoditi yang turun harga, ada juga yang naik, yaitu daging ayam. Di Pasar Segiri, harga per ekor ayam potong mencapai Rp60.000–Rp70.000. Para pedagang mengaku tidak tahu kenapa harga ayam bisa melonjak. Penurunannya sendiri sejak kapan? Penurunan harga ini setelah Lebaran, misalnya 2-3 minggu, 1-2 minggu setelah Lebaran. Ayam sekarang naik apa turun? Naik betul. Naik banget ya Bu. Dari berapa Bu? Dari 20 naik sekarang 33. Jadi 33? Iya. 33 per ekor? 32 gitu aja. Itu per ekor? Kiloan. Oh, kiloan? Iya, kiloan. Itu Ibu tahu nggak kenapa bisa naik? Nggak tahu kita persoalan apa. Kita ini cuma diantarkan aja. Oh, diantarkan. Dari pengepulnya, nggak tahu kita. Ibu pengepulnya dari mana Bu? Orang di sini juga bosnya. Coba lihat. Dari Juanda tadi. Dari Juanda. Kesini cari apa Bu? Cari ikan. Cari ikan. Tadi lihat-lihat ayam tadi gimana Bu harganya Bu? Harganya lumayan tinggi masih sih. Lumayan tinggi ya. Nah, dari berapa ke berapa Bu kira-kira? Kemarin tuh masih harga 45 yang besar, sekarang sudah 60. Sekarang? Sudah 60. Sekarang 60 Bu ya? Iya. Ya kembali normal kayak biasa. Kembali lagi lah yang kecil itu jangan sampai ke itu. Ini untuk ayam itu konsumsi sendiri atau jualan Bu? Sendiri ya. Terlepas dari terjadinya fluktuasi harga komoditi kebutuhan rumah tangga, para pedagang merasa senang karena pasar-pasar di masa pandemi COVID-19 sudah ramai pembeli kembali. Tim Kaltim TV melaporkan. Lurah Telaga Sari, Balikpapan Kota dinyatakan reaktif saat mengikuti rapid test massal Sabtu lalu. Kini untuk memastikan apakah lurah tersebut positif atau negatif, lurah tersebut melakukan tes PCR dan melakukan isolasi mandiri. Staf Kelurahan Andri Amrullah mengatakan, untuk pelayanan hingga kini tetap berjalan seperti biasa, hanya saja terdapat pembatasan bagi masyarakat yang akan mengurus sesuatu di kantor kelurahan tersebut. Bahkan seluruh staf juga meningkatkan pengamanan diri yang sebelumnya hanya mengenakan masker, kini menggunakan sarung tangan dan face shield. Pada hari Sabtu, informasi yang saya dapat dari Pak Lurah, Bapak melakukan rapid test di Puskesmas Kelurahan Telaga Sari dan hasilnya adalah reaktif. Setelah itu Bapak melakukan isolasi mandiri. Hari Minggunya Bapak melakukan lagi rapid test kedua di Puskesmas Gunung Bahagia dan alhamdulillah hasilnya no reaktif. Pada hari ini, hari Senin, Pak Lurah melakukan lagi swab untuk meyakinkan apakah ini positif atau tidak di rumah sakit umum daerah. Lebih lanjut, Andri mengatakan lurah yang reaktif tersebut diduga usai kontak erat dengan salah satu warga yang mengurus keperluan di kantor kelurahan dan saat hendak pergi keluar kota, warga tersebut dinyatakan positif COVID-19. Dari Balikpapan, Muhammad Idris melaporkan.
3 tersangka pemilik narkotika jenis sabu-sabu digelandang Polsek Balikpapan Timur untuk memastikan kristal putih yang dibungkus plastik putih adalah miliknya. Hal tersebut dilakukan pada Sabtu sore 20 Juni 2020. Ketiga pemuda ini diamankan oleh Satuan Reskrim Polsek Balikpapan Timur berdasarkan informasi dari masyarakat terkait peredaran gelap narkoba. Ketiga tersangka masing-masing yakni Yusran, Akbar, dan Pandu Jaka. Ketiganya diamankan di lokasi yang berbeda. Dari keterangan 3 tersangka, sabu yang dimilikinya didapatkan dari Balikpapan Barat, Gunung Bugis. Kapolsek Balikpapan Timur Kompol Hartanta mengatakan, 3 pemilik barang narkoba jenis sabu-sabu bukan satu jaringan. Sabu yang didapat ada yang digunakan dan akan dijual kembali. Asal barang itu dari keterangan mereka ini rata-rata dari Kampung Baru ya, dari Gunung Bugis. Jadi 3 ini info yang kami dapat belinya dari Kampung Baru di Gunung Bugis. Jadi Gunung Bugis belum bersih lah, belum dikatakan clear untuk narkoba, transaksi narkoba di sana. Karena apa? Bisa saya katakan demikian karena 3 tersangka ini dapatnya dari arah barat semua, ya kan Pak? Kamu siapa bos? Yusran, Pak. Umur? 42, Pak. Kamu ditangkap kenapa? Memiliki sabu-sabu, Pak. Berapa? 5 paket. Dari mana itu sabu-sabunya? Ya Pak. Dari mana? Di Pandu gitu Pak. Di Pandu? Iya. Berapa kamu beli? Telepon gitu Pak. Berapa kamu beli? 750 Pak. Semuanya? Iya. Terus mau kemana nih? Ya yang satu itu saya pakai, yang sisanya ya ingin mau saya jual gitu. Mau jual? Satu paketnya berapa kamu beli? Hitungannya semuanya itu Pak. Semuanya? Ya. Terus rencana kamu mau jual berapa satu paketnya? 200. 200. Ketiga tersangka saat ini mendekam di balik jeruji sel tahanan Polsek Balikpapan Timur. Ketiga tersangka akan dikenakan pasal 114 dan 112 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. BMKG Balikpapan menghimbau warga Kota Balikpapan untuk waspada. Pasalnya, di pertengahan bulan Juni, Kota Balikpapan akan diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Hal ini dikarenakan Kota Balikpapan tengah mengalami puncak musim hujan. Sementara itu, pertengahan Juli mendatang, Balikpapan akan memasuki musim kemarau. Terus kecenderungan hujan kita juga terjadi di antara pagi, malam hingga subuh hari. Seperti itu. Intensitasnya boleh tahu Mas, kisaran berapa Mas biasa Mas? Untuk beberapa 3 hari ke depan ini kita perkirakan antara sedang hingga lebat, seperti itu. Dan itu bisa terjadi 1 minggu ke depan? 1, 2 atau 3 hari ke depan, seperti itu. Terus kita memperkirakan di pertengahan bulan Juli nanti kita udah masuk musim kemarau berdasarkan perkiraan kita. Jadi kita waspada ke teman-teman karena di musim transisi ini biasanya terjadi angin. Kalau ada orang ini bilang angin puting beliung atau angin. Di masa transisi antara musim hujan dan kemarau juga patut diwaspadai pasalnya angin cukup kencang dan ombak mencapai 0,5 meter hingga 2 meter dan cukup berbahaya bagi nelayan terutama di kawasan Selat Makassar.
Dari Balikpapan, Muhammad Idris melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Berapa total anggaran yang diperlukan KPU Samarinda belum terjawab. Meski tahapan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Samarinda sudah dibuka kembali setelah mandek selama 3 bulan lebih. Kesepakatan mengenai anggaran antara KPU, DPRD, dan pemerintah kota belum deal juga. Awalnya ancer-ancer anggaran sebelum COVID-19, KPU memproyeksikan angka 74 miliar rupiah. Namun Pemkot Samarinda belum setuju dan meminta rasionalisasi. Angka hasil rasionalisasi belum disepakati, tapi tiba-tiba muncul pandemi COVID-19 yang menghentikan semua tahapan kerja KPU. Kini KPU menghitung ulang biaya menyesuaikan protokol kesehatan karena ada biaya baru seperti pengadaan alat pelindung diri atau APD bagi penyelenggara pilkada. Dari perhitungan ulang ternyata untuk APD saja diperlukan tambahan sekitar 5 miliar rupiah. Selain penambahan biaya untuk APD, biaya operasional tempat pemungutan suara juga naik. Semula sebelum pandemi disepakati 1.582 TPS. Tapi setelah pandemi sesuai protokol kesehatan jumlah TPS menjadi 2.028. Kalau TPS yang kita siapkan itu ada 2028 TPS. Karena kemarin sebenarnya ada 1.582 kita petakan awal. Tapi karena ini pemilu di tengah COVID ini dibatasi pemilih per TPS itu cuma 500, maka ada penambahan jumlah TPS. Dwi Haryono mengatakan KPU Samarinda sudah melanjutkan tahapan yang sempat tertunda. Selain melantik tenaga petugas di kecamatan, juga melanjutkan verifikasi calon perseorangan. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Pengusaha bis angkutan umum Arapat Jaya Ambodale, kehadiran jalan tol Balikpapan Samarinda tidak membuat para sopir bis memindahkan rute perjalanan Balikpapan Samarinda. Para supir bis tetap menggunakan jalur arteri lama Jalan Soekarno-Hatta. Selain karena tarif masuk jalan tol mahal sekitar Rp113.000 sampai Rp125.000 untuk sekali jalan. Perlu mungkin dievaluasi kembali ya. Nah, dengan adanya timbulnya begini, kami memilih lebih jalan yang biasa tidak bayar. Kita jalan yang biasa yang sering dilakukan itu ya lewat Lojanan. Ya, sebenarnya menguntungkan kita mengurangi waktu. Menang waktu, menang BBM. Tapi kalau dihitung BBM itu juga tidak signifikan. Kalau kita itu untung BBM dikompensasikan ke sana juga tidak menguntungkan. Jadi makanya kita lebih jalur biasa aja lewati. Ini yang terjadi sekarang ini. Jadi sopir-sopir itu nggak ada, karena itu beban sopir. Harga tiket bis tanpa AC Samarinda Balikpapan Rp30.000. Jika sopir bis tidak ditarik biaya jalan tol tanpa ada kenaikan tarif tiket, maka sudah pasti para sopir keberatan. Menurut Ambodale, pemerintah harus mulai memikirkan soal tarif tiket bis ini, sehingga kemungkinan nantinya ada bis yang rute jalan tol dan ada rute jalan lama. Membebankan kepada penumpang. Nah, kalau dibebankan penumpang, pasti hilang penumpangnya. Nah, pertama dia
memilih alternatif cara lain. Nah, ini yang sedikit, jadi bukan diuntungkan tapi menyulitkan gitu. Mereka mungkin bisa saja dapat jawabannya, tapi menyulitkan. Nah, sementara kita sebagai pengusaha transport namanya jasa. Jasa itu pelayanan. Nah, kalau kita tidak bisa memberikan pelayanan yang bagus terhadap masyarakat, kita ditinggalkan masyarakat. Nah, inilah yang sekarang yang menjadi pertimbangan kita. Ini namanya mundur salah, maju salah. Sopir bis Arapat Jaya yang ditemui wartawan Kaltim TV juga melontarkan pandangannya soal tarif tol yang memberatkan para sopir. Kalau tidak ada kenaikan tarif bis, dia memilih tetap di jalan lama. Tarif tol? Ya, tarif tol. Kalau tarif tol kan kayaknya tarifnya itu kayaknya masih agak berat gitu. Kalau misalnya kita pembayarannya tol memang telah agak mahal kan, kita pasti kembali ke jalur yang lama. Kalau kita, apalagi penumpang kita kan cuma berapa aja, kapal non AC kan cuma 30.000. Nah, kita paling enggak kita harus potongkan bayar tolnya kan, kalau kayak bis kan 75.000. Nah, itu kita belum tahu lagi kita sama bos nanti bagaimana kita ngomongin nanti kan, apa dibebankan supir kah? Kalau beban supir, tadi kan saya ngomong, saya ambilkan potongan harga ini dari penumpang, kita ambil 3 orang. Kan tarifnya kan tarif standar kayak non AC kan 30. Yang beban agak banyak lah bebannya. Bis Arapat Jaya sendiri belum mengoperasikan armadanya, walau pemerintah sudah membuka pelonggaran aturan arus keluar masuk antar kabupaten. Menurut Ambudale, pihaknya masih menunggu suasana memungkinkan karena saat ini masih sedikit warga yang bepergian keluar kota. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Demikian. Dua pelaku pencurian tas di dalam mobil digelandang keluar Polsek Balikpapan Utara untuk menunjukkan hasil curian yang dilakukan pada Minggu di kawasan Jalan Giri Rejo, Karangjoang, Balikpapan Utara. Dua tersangka Asman dan Asrullah yang keseharian sebagai buruh kasar melakukan aksi pencurian dengan mengambil tas milik korban di dalam mobil yang berisi uang tunai sebesar Rp4.248.000. Tersangka diketahui oleh warga dan pelaku berusaha melarikan diri dengan motor yang dibawanya, namun kedua tersangka berhasil diamankan setelah motor pelaku menabrak pembatas jalan. Kapolsek Balikpapan Utara Kompol Masud mengatakan pelaku berhenti di dekat mobil korban dan sempat mengintip ke dalam mobil dan langsung mengambil tas milik korban. Mereka memang menjalankan aksinya dengan cara berjalan. Berjalan, ada mobil stop. Nah, pasti dia akan dicek mobil itu. Ternyata ada tas. Karena ada tas itu benar, begitu diambil isinya uang. Pada saat keluar ngambil uang tersebut yang ada di dalam tas di mobil, ada yang lihat. Warga sekitar, Pak? Nah, warga sekitar langsung diteriakin, dikejar. Lewat saja, Pak. Numpang lewat. Iya, nggak ada otaknya, Pak. Lewat. Terus yang inisiatif stop ngeliat mobil siapa? Tiba-tiba Pak ada mobil dia stop di situ. Kendaraan niat, tapi pas saat kami itu langsung ambil ini langsung pergi. Yang ngambil siapa? Ini Pak. Nah. Yang bawa motor siapa? Saya, Pak. Kamu tiba-tiba stop di mobil situ? Tiba-tiba stop kita di situ kan. Tiba-tiba kita tidak nyangka ada barang berharga di situ, tidak tahu berharga tidak berharga. Tiba-tiba dalam niat atau pas kita ambil barang itu sudah langsung pergi. Saat ini kedua pelaku masih dalam pemeriksaan petugas kepolisian. Barang bukti yang diamankan berupa sepeda motor milik tersangka KT6640ZM dan uang tunai Rp4.248.000. Tersangka akan dikenakan pasal 363 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Untuk hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita
kita semua. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Pancasila! Masih bersama saya Rosmi Rahma, kembali kami sampaikan dua berita utama Kaltim hari ini. Orang tua siswa di Balikpapan kerepotan dengan sistem PPDB online. Kecelakaan maut terjadi lagi di Gunung Lipan. Meski Kota Balikpapan telah menerapkan sistem penerimaan peserta didik baru berbasis online guna menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19, terlihat sejumlah wali murid tetap mendatangi sekolah-sekolah yang dituju, seperti terlihat di SMA Negeri 1 dan SMP Negeri 1 Balikpapan pada Senin 22 Juni 2020 pagi. Menurut sebagian wali murid, sistem PPDB online cukup merepotkan, terlebih web yang telah disediakan error. Wali murid mengaku tidak bisa login untuk mendaftarkan anaknya secara online. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Balikpapan benarkan jika jaringan web sekolahnya masih mengalami perbaikan dan diharapkan wali murid untuk bersabar. Dari apa yang sudah ditetapkan dan diimbau bahwa lebih baik mendaftar secara online. Kemudian kalau kesulitan silakan menghubungi nomor telepon yang sudah tertera. Kalau sudah betul-betul mentok tidak bisa, ya silakan menghubungi saya, nanti akan saya arahkan untuk dibantu. Jadi pertama keluhan itu kan sampai jam berapa tadi mungkin bingung ya, ini kok daftar online tapi kok belum bisa masuk gitu ya kan. Oh iya. Nah, ternyata memang masih ada kendala di webnya. Nah, itu masih diperbaiki, namanya uji coba hari pertama di launching kemudian dimanfaatkan banyak orang kan pasti ada kendala, sedang dalam perbaikan. Tadi kan, itu aja kendalanya di situ, dia nolak dimasukkan tanggal lahir, nolak gitu loh. Mungkin karena ada gangguan kali ya, makanya saya langsung ke sini aja. Katanya suruh langsung ke operatornya aja. Jadi dikirim data ini, dikirim ke operator aja. Masih mau dikirim belum? Mau dikirim dulu Bu ya? Iya. Tapi tadi sempat nggak terkirim berarti Bu ya? Belum, kan tadi udah daftar. Ini kan, ini sudah daftar. Ya. Udah dapat kode ininya, verifikasi. Tinggal ngeprint, cetak biru aja. Oh, tinggal dicetak aja? Mau lihat mana aja? Iya. Pas udah lihat online. Lewat online ya? Kirain kan abis online kan kita dapat berkas itu kita print kan. Kirain ke sekolah, sebagian nggak langsung turun ke nomor panitia saja. Oh, tapi nggak ada kendala Bu? Nggak ada sih. Tapi kayak bapak ini kasihan yang nggak ngerti ibunya itu loh, online kan. Ada yang nggak ngerti juga soalnya. Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Peristiwa tabrakan terjadi Minggu subuh 21 Juni 2020. Mobil Avanza Veloz putih bernopol KT 1297DR datang dari arah Kelurahan Harapan Baru menuju arah Kota Samarinda. Di jalan menanjak yang dikenal dengan sebutan Gunung Lipan itu, mobil yang dikendarai Marianus Dedi 20 tahun bersama Muhammad Ipran 15 tahun secara bersamaan berhadapan dengan dua sepeda motor. Keterangan di tempat kejadian menyebutkan diduga mobil melaju tidak di jalurnya, tapi terlalu mengambil kanan yang menjadi jalur orang lain dari arah berlawanan. Tidak mampu menguasai kendaraan, benturan keras terjadi dengan sepeda motor nomor polisi KT 4903 BAX yang dikendarai Warseno dan satu motor lainnya KT 2004 CZ dikemudikan Naparin 35 tahun yang berboncengan dengan Ibnu Hidayat. Pengendara motor seketika terpental ke jalan saat motor bertabrakan dengan mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi. Setelah menabrak dua motor, mobil kemudian oleng dan baru berhenti saat menabrak tiang ATM Center.
Akibat kejadian itu, satu pengendara atas nama Naparin tewas dengan luka berat di bagian kepala. Sementara, 2 pengemudi motor lainnya mengalami luka serius dan dirawat di RSUD Iamuis. Usai terjadi kecelakaan maut, pengendara mobil yang ketakutan melarikan diri, namun polisi sudah mendapatkan identitas pemilik mobil dan pengendaranya. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Rosmi Rahma dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.